Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang akan memaparkan tentang cara praktis agar siswa sebagai produsen. Bagaimana cara mengelola siswa di dalam kelas sehingga siswa menjadi bermutu, brilian, dan sesuai dengan harapan kita. Selama ini memang banyak siswa yang ketika di akhir pelajaran malah nggak ngerti apa-apa. Bagaimana? Berikut ini. Cara mengelola siswa yang efisien adalah jadikan siswa sebagai produsen, jangan sebagai konsumen. Siswa harus sebagai produsen. Berikut ini Kak Yatno Bintang akan memaparkan siswa sebagai konsumen dan siswa sebagai produsen. Ada dua kolom kiri sebagai konsumen, kolom kanan sebagai produsen. Kita lihat kolom sebelah kiri. Rata-rata selama ini, dan ini yang dialami banyak para guru dan siswa dianggap sebagai konsumen. Sebagai konsumen, siswa mendengarkan penjelasan guru sepanjang hari tanpa memberikan respon dan penilaian terhadap materi yang disajikan. Guru ngomong terus, siswa harus diam mendengarkan. Sedangkan yang kanan, kita berharap siswa sebagai produsen, kelolalah siswa sebagai produsen dengan cara siswa mengajukan pertanyaan, berkomentar terhadap suatu pendapat, dan menjawab pertanyaan secara kreatif. Itu bisa dilakukan oleh guru. Berikutnya, siswa sebagai konsumen, siswa mencatat semua informasi yang dituliskan guru di papan tulis dan didiktekan guru secara lisan tanpa sedikit pun memberikan pandangan dan catatan menurut pikirannya. Pernah melakukan? Pasti pernah. Sebaiknya siswa dikelola sebagai produsen dengan cara siswa membuat karangan kreatif berdasarkan pengalaman dan imajinasinya. Kadangkala karangan itu disertai gambar untuk memperjelas bahasa tulis dari apa yang dibaca dan dijelaskan oleh guru itu. Jadi secara kreatif justru siswalah yang menjelaskan. Justru siswalah yang akan mendiktekan materi ke teman lain dan siswa menuliskan kembali menurut imajinasinya. Selanjutnya perhatikan kolom sebelah kiri, siswa sebagai konsumen, siswa sebagai objek, siswa dianggap tidak bisa apa-apa, siswa memberikan jawaban dengan mengulangi kata-kata yang pernah disampaikan guru atau mengulangi informasi yang tertuang dalam buku teks jika tidak salah. Sedangkan siswa sebagai produsen dan guru mengelola siswa sebagai produsen, siswa menjawab sendiri secara kritis dengan alasan melalui hasil penalaran logis. Di sini bukan benar salah, tetapi sudah punya kelengkapan logika atau belum, sudah memenuhi unsur apa belum. Jika sudah berarti nilainya bagus. Jadi tidak berdasarkan teks, tidak apa-apa karena teks itu kan sebagai sebuah media. Nah, selanjutnya perhatikan sebelah kiri, siswa sebagai konsumen. Siswa sebagai konsumen mengulangi kata-kata guru secara bersama-sama sewaktu guru memberikan jawaban sepotong-potong. Dan potongan jawaban yang lain dijawab bersama-sama seperti kita perlu membuat kalimat. Kata guru dan siswa meneruskan dengan kata kalimat. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Sama-sama sebagai seperti paduan suara. Sedangkan yang kanan mengelola siswa sebagai produsen, siswa mengomentari jawaban guru sambil mengungkapkan alasan tanda kesetujuannya atau ketidaksetujuannya. Dengan begini siswa dihargai sebagai manusia. Siswa betul-betul kreatif, literasi siswa kuat dan siswa tentu sangat bahagia dan senang. Selanjutnya perhatikan kolom sebelah kiri, siswa sebagai konsumen,
Siswa menghasilkan dan solusi permasalahan setelah disajikan resep rinci dari guru. Jadi guru menjelaskan dulu rinci, baru siswa paham. Guru menjelaskan dulu, baru siswa paham. Pokoknya guru nggak enak kalau tidak menjelaskan. Nah, bagaimana mengelola siswa sebagai produsen? Siswa menghasilkan karya dalam bentuk model, tulisan, produk teknologi sederhana, dan orang lain mengapresiasi, orang tua mengapresiasi, guru mengapresiasi, lalu siswa itu mengkomunikasikan hasil produknya ke orang lain. Kita lihat lagi kolom siswa sebagai konsumen. Sebagai konsumen, siswa membuat laporan dengan bahasa dan pedoman baku dari guru jika tidak salah. Kadang-kala jenis laporan seperti ini cukup hanya melengkapi 1 atau 2 kata pada ruang kosong yang disediakan. Sangat mudah sekali sekolah seperti ini dan siswa dipaksa harus seperti yang disampaikan oleh guru. Sedangkan mengelola siswa sebagai produsen, siswa membuat laporan dengan bahasa dan polanya sendiri. Laporannya penuh imajinasi dan uraian yang disajikan sangat lengkap dan rinci. Jadi siswa satu dengan yang lain jawabannya berbeda-beda tetapi memiliki arah yang sama, tujuan yang sama. Jadi guru tinggal menguji petik saja, membaca satu persatu untuk memberikan kualitas pada siswa. Dengan begitu betul-betul siswa sebagai produsen yang produktif. Selanjutnya tetap di kolom sebelah kiri. Ketika seorang siswa bertanya, "Pak, apakah teori itu dapat diterapkan di sini?" Guru langsung mengatakan, "Kamu tahu kan bahwa teori itu hanya bisa diterapkan di Eropa saja, ya kan?" Jawaban guru disertai wajah sinis yang terkesan menganggap pertanyaan siswa itu sebagai pertanyaan konyol. Lebih bahayanya lagi, siswa dimarahi habis-habisan. "Kamu kok nggak ngerti tentang teori ini?" Tetapi yang sebelah kanan, ketika seorang siswa bertanya, "Pak, apakah teori itu dapat diterapkan di sini?" Guru langsung mengajukan pertanyaan juga. "Menurutmu bagaimana, Nak? Dapat atau tidak diterapkan? Kalau dapat, apakah teori itu mengalami penyesuaian? Kalau tidak dapat, apakah tidak teori itu digantikan teori lain?" Begitu. Jadi guru betul-betul memancing pikiran anak, memancing kekuatan anak dengan pertanyaan-pertanyaan balik yang menyenangkan bagi anak. Jadi, kelolalah siswa sebagai subjek, kelolalah siswa sebagai produsen, kelolalah siswa dalam suasana riang dan gembira. Demikian dari Kak Yatma Bintang, bertemu kali lain.